dalam waktu 1,5 bulan ini kami berjalan, ada 2 hal yang menjadi kendala utama yang bisa menghambat atau bisa menentukan kekurang tepatan pemerintah dalam memutuskan kebijakan penanganan COVID-19. Yaitu satu, bottleneck atau pemeriksaan spesimen setiap orang, spesimen COVID-19. Ini terkait dengan bagaimana mekanisme pemeriksaan, ya, prosedur, ketersediaan lab, kemudian ketersediaan atau jaminan APD yang diberikan kepada semua para peneliti di laboratorium, kelengkapan pemeriksaan lab, dan lain sebagainya. Hal ini nanti akan dijabarkan lebih gamblang oleh Mas Iqbal dan juga ditambahkan oleh Mas Panji seputar kurva epidemiologis, contohnya yang sudah dilakukan di beberapa daerah saja yang sudah dilakukan oleh tim Mas Panji. Dan temuan kedua adalah data pelaporan kematian yang tidak lengkap yang kami temukan. Data ini kami input berdasarkan data resmi dari pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, dan menunjukkan bahwa ternyata angka kematian luar mereka yang positif COVID-19 itu ternyata angkanya jauh lebih tinggi daripada angka kematian resmi yang bagi mereka yang sudah dites PCR COVID-19 dan hasilnya positif. Nah, saya ingin refresh sedikit saja, padahal pada 11 April WHO sudah memperbarui panduan pencatatan kematian, di mana WHO menganjurkan bahwa semua kematian yang diduga memiliki gejala sebagai gejala COVID-19 itu harus dicatat sebagai kematian terkait COVID-19 sampai terbukti bahwa kematian seseorang tersebut itu tidak diakibatkan oleh COVID-19. Nah, panduan ini kami acu, makanya kami tergerak untuk mencoba untuk mengumpulkan dan melihat data resmi dari pemerintah yang sudah ada dan sudah dicatat oleh pemerintah kabupaten dan kota. Namun pada awal berdirinya Lapor COVID, sebenarnya kami juga ingin melihat atau mendokumentasikan semua data-data, terutama data kematian yang mungkin tidak terdeteksi atau under-reporting oleh pemerintah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan saat ini, teman-teman di Lapor COVID-19 sudah mengumpulkan data resmi dari pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, setidaknya ada 244 kabupaten kota per tadi malam, dan 20 provinsi. Masih jauh sekali teman-teman ya, kita punya 34 provinsi dan 500 sekian kabupaten dan kota. Kami masih terus akan mencoba untuk menginput data per kabupaten kota dengan menggunakan teman-teman relawan kami yang ada. Nah, yang kami temukan dari sistem pelaporan yang sudah dilakukan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, ini adanya ketidakseragaman pelaporan ODP dan PDP yang meninggal. Jadi ada banyak kabupaten kota yang tidak mencantumkan jumlah atau angka ODP dan PDP yang meninggal. Tetapi ada juga provinsi yang seluruh kabupaten kotanya itu sudah mencantumkan. Contoh baik misalnya Jawa Timur dan Bengkulu. Di situs provinsi sudah tercatat dengan jelas semua ODP meninggal, PDP meninggal, kemudian kasus positif meninggal. Bahkan juga ada OTG. Begitu juga dengan Bengkulu. Untuk kasus Jakarta, memang kami tidak menemukan ada pelaporan ODP dan PDP yang meninggal, tetapi di Jakarta ini keunikannya adalah mereka menampilkan angka kematian keseluruhan. Nah, ini adalah, saya pikir ini yang paling menarik dari temuan kami. Ini merupakan tabulasi angka kematian ODP dan PDP, dijumlahkan ODP plus PDP saja, versus angka positif COVID-19. Seperti teman-teman yang bisa lihat di layar, jadi meskipun kami sudah mengumpulkan data sebanyak 20 provinsi, tetapi data yang lengkap yang kami kumpulkan hanya di 7 provinsi saja, di Banten, DIY, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa melihat bahwa yang berwarna biru di
batang yang berwarna biru itu adalah data kematian resmi yang selama ini dilaporkan dan diteruskan ke pemerintah pusat, yang kemudian ditabulasi dan diakumulasikan secara nasional oleh pemerintah pusat. Nah, sementara itu, yang warna kuning ini merupakan angka PDP dan ODP yang meninggal. Teman-teman bisa lihat betapa jaraknya cukup jauh ya, kisaran rentangnya itu mulai dari 10 sampai 80% jumlah perbedaan angka positif yang meninggal dan juga angka PDP, ODP yang meninggal. Khusus untuk DKI, karena kami tidak mendapatkan data ODP dan PDP meninggal di situs DKI, kami melakukan penjumlahan secara manual, jadi menggunakan penghitungan jumlah pemakaman jenazah dengan protap COVID-19 per 8 Mei 2020, dikurangi jumlah kematian kasus positif COVID-19. Rekomendasi, saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi berdasarkan temuan saya, kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa hendaknya pemerintah menghimbau atau mengharuskan kepada semua pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk mencatat angka kematian ODP dan PDP, bahkan OTG, sesuai dengan anjuran WHO yang diminta untuk mencatat semua kematian yang diduga secara klinis terkait dengan kematian COVID-19, kecuali kematian tersebut bisa dibuktikan benar-benar tidak atau bukan karena COVID-19. Nah, ini yang saya rasa penting dari kami. Rekomendasi lainnya mungkin nanti akan kita sambung setelah kita mendengarkan pemaparan dari Mas Iqbal Elyasar dan juga Mas Panji. Dari saya itu dulu. Mas Iqbal sudah ada di ruang meeting, Mas? Silahkan dinyalakan. Atau Mas Panji, oh, oke. Baik, sebentar. Saya, oke. Mas Iqbal, apakah bisa unmute? Bantu untuk share screen-nya. Maaf, saya agak terganggu koneksinya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi dalam dua bulan ini kita sudah melihat upaya pemerintah untuk melakukan berusaha keras untuk melakukan pemeriksaan secara molekuler COVID-19 di Indonesia. Dan itu bisa tergambar dari data yang bersumber dari Kementerian Kesehatan sendiri, ataupun dari laporan setiap hari yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas COVID-19. Kami berusaha untuk melihat atau memvisualisasikan data dari laporan yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah dan juga dari sumber dari Kementerian Kesehatan sendiri, dengan melihat laporan harian spesimen yang diperiksa secara molekuler di lab COVID di Indonesia ini. Nah, kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan jumlah spesimen yang diperiksa, yaitu dari pada awalnya mungkin hanya sekitar 1.000 sampai 3.000, sekarang sudah melebihi dari rata-rata 7.000, dan pada hari-hari terakhir hampir mencapai 10.000. Kami berharap bahwa proses atau frekuensi pemeriksaan ini semakin lama semakin meningkat seiring dengan bertambahnya distribusi daripada alat, bahan, dan juga sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan ini. Kemudian di sisi sebelah kanan, teman-teman bisa melihat itu adalah laporan harian orang yang diperiksa. Jadi berbeda antara yang sisi kiri dengan sisi kanan, karena sisi kiri itu menggambarkan jumlah spesimen, sedangkan sisi kanan itu menggambarkan jumlah orang yang diperiksa. Jadi satu orang bisa dilakukan lebih dari satu kali pemeriksaan. Contohnya misalkan saja ketika orang akan dikeluarkan dari rumah sakit, maka orang itu harus dilakukan dengan harus mendapatkan hasil negatif dalam 2 kali pemeriksaan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa tren orang yang diperiksa itu meningkat secara signifikan dibandingkan dengan situasi di bulan Maret, sejalan dengan pertambahan jumlah
laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ada upaya untuk melakukan peningkatan pemeriksaan ini. Jadi ini merupakan hal yang positif. Kita tahu bahwa itu memang belum cukup. Kenapa? Karena kita belum tahu sebenarnya berapa besaran orang yang terinfeksi COVID ini, dan kita masih berupaya untuk melakukan, terutama pemerintah masih berupaya untuk melakukan peningkatan pemeriksaan ini. Ya, jadi ini adalah cara visualisasi dari laporan-laporan yang kita terima saat ini. Lanjut, Bu. Baik. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga visualisasi yang lain, ini menggambarkan sebenarnya berapa proporsi orang yang positif dari hasil pemeriksaan molekuler itu. Anda bisa melihat dari yang berwarna kuning itu, proporsi positif, di pada fase awal itu memang masih rendah, sejalan dengan jumlah pemeriksaan kita. Dan kita bisa melihat ada setelah 2 sampai dengan akhir Mei ini, kita bisa melihat bahwa proporsinya itu berkisar sekarang sekitar 13%. Jadi dari 100 orang yang diperiksa, 13 diantaranya itu positif COVID. Ya, jadi saya melihat bahwa ini mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada orang-orang yang PDP atau mungkin juga kepada beberapa bagian kecil dari yang ODP itu. Kita bisa melihat bahwa angkanya masih berkisar di antara 13%. Dengan kata lain bahwa masih cukup banyak orang-orang terinfeksi di luar sana yang masih diperlukan pemeriksaan. Ya. Kemudian dari laporan yang juga disampaikan oleh pemerintah, kita bisa melihat situasi COVID di 7 pulau utama Indonesia, berdasarkan kasus positif yang terkonfirmasi. Kita bisa melihat untuk Pulau Jawa Bali sendiri, itu hampir mencapai 10.000 kasus. Namun kita melihat tren, kita bisa lihat bahwa itu dimulai di Pulau Jawa Bali, kemudian itu bergeser sekitar beberapa minggu setelahnya, kita bisa menemukan bahwa kasus-kasus positif juga terjadi di pulau di luar Jawa. Anda bisa melihat trennya itu mulai menunjukkan kenaikan dari akhir Maret, dan kita bisa melihat situasi yang saat ini terjadi kenaikan yang cukup berarti, terutama untuk Pulau Sumatera, kemudian Pulau Sulawesi, dan juga kita melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan di Papua. Khususnya untuk di Pulau Sumatera, Sumatera Barat merupakan penyumbang utama, sedangkan kita bisa lihat di Sulawesi disumbangkan oleh kasusnya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi masalah COVID ini mungkin tidak bisa diselesaikan secara parsial, harus melihat negara ini sebagai satu kesatuan, dan Indonesia bukan hanya Jawa, Bali saja, tapi ada Sumatera dan pulau-pulau lainnya yang juga harus diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Iqbal. Kita langsung lanjut ke Mas Panji. Bentar, saya akan stop dulu. Silakan, Mas Panji. Baik, terima kasih Mbak Irma. Saya mau membawakan sedikit saja tentang apa yang kami kerjakan untuk, mungkin ini menyambung dengan apa yang ditulis Mas Iqbal ya, di The Conversation tentang kurva epidemi yang kita belum punya berdasarkan onset ya, tapi kita masih menggunakan laporan. Jadi yang sudah kami coba kerjakan adalah bagaimana membuat apa yang dilaporkan itu digambarkan kalau ini sebenarnya digambarkan dengan onset. Jadi bagaimana kita membaca kurva berdasarkan laporan kalau idealnya kurva ini dibuat berdasarkan onsetnya ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengkonfirmasi ya alur pelaporan dari Kota Bandung dan dari Jawa Barat ini untuk mengestimasi kira-kira berapa hari keterlambatan yang terjadi antara orang diambil sampelnya sampai dia laporannya keluar dalam bentuk di website ya sebagai orang yang terkonfirmasi. Jadi kalau di daerah Jawa Barat dan Bandung ini estimasinya sejak orang diambil sampel sampai sampelnya diterima lab itu bisa 1 sampai 3 hari. Kemudian
sampel itu tidak selalu langsung diperiksa di laboratorium. Jadi sejak diterima sampai diperiksa itu ada penundaan antara 2 sampai 7 hari. Dan ini pasti disebabkan oleh bertumpuknya sampel di laboratorium ya. Nah, kemudian setelah diperiksa dan keluar hasilnya itu tidak langsung dilaporkan. Jadi ada penundaan 1 sampai 3 hari. Kalau secara subjektif dan juga ada data juga dari provinsi, waktu rata-rata yang diperlukan sejak sampel diambil sampai keluar dalam laporan itu sekitar 7 sampai 10 hari atau untuk provinsi mungkin sekitar 9 hari ya. Nah, tapi ini masalahnya adalah penundaan dari sampel diambil sampai hasil dilaporkan. Nah, kita belum memperhitungkan sejak orang itu sakit. Nah, sayangnya saya tidak punya data yang dari lapangan ya, berapa hari diperlukan sejak orang sakit sampai sampelnya diambil, tapi saya asumsikan saja cukup aman, saya pikir kalau orang sakit sampai diperiksa itu sekitar 3 sampai 5 hari. Oke, jadi kira-kira secara diagramatik seperti ini. Jadi orang terinfeksi, dia kan tidak langsung sakit ya, juga tidak langsung berat, tidak langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian setelah dia merasa sakit, atau setelah dia didatangi petugas, dia baru diambil sampelnya, itu memakan waktu 3 sampai 5 hari. Nah, sampel diambil, dikirimkan ke laboratorium, itu bisa hari itu juga, tapi bisa juga tertunda. Misalnya lewat kurir ya, kurirnya ada penundaan, jadi ada delay 1 sampai 3 hari. Kemudian setelah diterima oleh laboratorium, tidak langsung diperiksa. Mungkin ada penumpukan sampel, mungkin ada hari libur, ini perlu waktu 2 sampai 7 hari. Nah, sampai dia dilaporkan kembali dan keluar di website seperti di website BNPB atau di website daerah-daerah, ini perlu ada penundaan 1 sampai 3 hari. Nah, sehingga dari waktu ini saya buat 2 skenario saja. Yang pertama, bagus-bagusnya itu penundaan sejak orang sakit sampai keluar di laporan, itu 7 sampai 12 hari dengan puncak di 10 hari. Dan jelek-jeleknya itu 9 sampai 18 hari. Karena kita juga mendengar laporan ya di surat kabar bahwa ada orang yang menunggu hasil sampai 14 hari, sampai 20 hari. Kadang-kadang bisa sangat lama tergantung volume pemeriksaan yang ada waktu itu. Nah, lalu yang kita lakukan adalah volume kasus yang dilaporkan itu didistribusikan ke masa lampau ya, berdasarkan estimasi penundaan ini, delay, secara probabilistik. Nah, dilakukan simulasi 1000 kali, kemudian kita lihat rata-ratanya seperti apa. Nah, saya tidak akan membicarakan dulu RT-nya, saya pikir kita cukup di visualisasi data saja kalau data pelaporan itu di backcasting ke onset penyakitnya. Nah, ini contoh saja saya tunjukkan Kota Bandung misalnya ya. Yang sebelah kiri adalah skenario A yang penundaannya tidak terlalu lama. Yang sebelah kanan adalah skenario B yang penundaannya cukup lama ya. Nah, garis batang ungu adalah kurva yang kita lihat dari website resmi pemerintah berdasarkan hari pelaporan. Nah, sedangkan yang abu-abu adalah hasil simulasi, karena 1000 kali jadi ada band yang cukup besar. Kemudian yang garis biru adalah mean dari hasil simulasi. Nah, garis merah adalah waktu maksimum penundaan. Artinya apa? Kalau di sebelah kanan garis merah itu, sebenarnya data onsetnya belum lengkap, karena dia belum semuanya terkumpul datanya. Masih ada yang belum dilaporkan dengan asumsi penundaan onset tersebut, penundaan pelaporan tersebut. Nah, kesimpulannya apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari sini? Kesimpulannya adalah kurva yang kita lihat dari hasil pelaporan itu sebenarnya tidak real time. Orangnya sudah sakit beberapa hari yang lalu ya. Dan kemudian kalau ini cukup menarik, barangkali tadi juga kita perhatikan dari kurva yang Mas Iqbal tunjukkan, laporan itu ada periodisitas ya. Jadi naik turun.
Kalau di level yang cukup besar, di provinsi, di nasional, ini cukup smooth, tapi di level kota ini sangat berantakan ya. Tapi kalau setelah kita backcasting dengan distribusi yang probabilistik, kita melihat kurvanya agak smooth, tapi tetap ada pola periodik. Di sini, ini Kota Bandung menurut saya cukup menarik, karena ada 3 puncak. Nah, kita masih, orang ngomongin apakah ada gelombang kedua, ternyata di sini kok ada 3 gelombang ya. Sebenarnya kelihatannya ini adalah akibat dari, entah, saya belum mengkonfirmasi dengan Dinas Kesehatan setempat, mungkin ini ada kaitannya dengan bottleneck di pemeriksaan, atau kaitannya dengan kontak tracing yang terjadi serentak pada satu waktu ya, sehingga ada gelombang-gelombang. Tapi dalam kasus apapun, ini kelihatannya menunjukkan bahwa proses pencarian kasus itu tidak berlangsung secara kontinu dengan baik, sehingga kita melihat gelombang-gelombang seperti ini. Nah, artinya apa? Dampaknya apa? Kalau pada Kota Bandung, kita melihat memang di akhir ini sudah ada penurunan. Tapi kalau melihat historical trend-nya yang ada naik turun ini, jadi pertanyaan, apakah turun ini akan bertahan lama, atau akan diikuti gelombang baru karena ada misalnya pemeriksaan baru yang mau keluar, atau karena ada kontak tracing baru yang selama ini terhambat. Nah, tapi intinya adalah data yang kita lihat sekarang sebenarnya hanya echo dari masa lampau, karena kasus-kasus ini sudah terjadi dan sebenarnya sudah menularkan beberapa waktu yang lalu, sehingga kebijakan yang kita ambil berdasarkan data pelaporan sebenarnya terlambat beberapa waktu. Barangkali itu saja. Di sini masih ada beberapa slide, tapi saya pikir yang ingin saya sampaikan menyambung dari kurva epidemi yang ditulis Mas Iqbal sejauh ini. Itu dulu, Mbak Irma. Baik, terima kasih Mas Panji, Mas Iqbal. Saya ingin menambahkan sedikit teman-teman sebelum saya buka sesi tanya-jawab. Jadi dari lapor COVID sendiri, kami juga menerima laporan terkait dengan durasi waktu pengetesan ya, waktu diambil spesimen hingga dikirim ke lab dan hasilnya. Jadi itu kami mencatat ada satu kasus di Jawa Timur memerlukan waktu 10 harian. Jadi memang agak lama sekali. Kita langsung saja membuka sesi tanya-jawab, tapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan teman-teman sudah mulai mencet alamat email untuk mendapatkan presentasi dan juga materi konferensi pers, tapi sebenarnya kami juga akan menayangkan atau bahkan saat ini sudah menayangkan materi siaran pers ini di web www.laporcovid19.org. Silahkan teman-teman lihat di sana. Dan di sana teman-teman juga bisa melihat peta sebaran PDP, ODP, dan juga kasus positif COVID-19 di Indonesia itu seperti apa. Meskipun petanya belum lengkap, kami masih ingin mengundang sebanyak-banyaknya teman-teman lagi yang bisa bergabung bersama kami sebagai relawan untuk membantu bersama-sama menginput melengkapi data-data dari kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita langsung buka saja. Kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya? Nah, ini kalau bertanya mungkin silahkan menyalakan mikrofonnya saja. Tidak ada yang bertanya? Halo, Mbak. Ya, silahkan Mas. Silahkan menyebutkan nama dan dari mana ya, Mas? Ya, izin Mbak, Lutfan dari kumparan.com, Mbak. Silahkan. Ya, ini mau bertanya terkait perbedaan data tadi, jumlah kematian itu. Kalau di total itu gap-nya berapa, Mbak, ya, dari total kematian dengan PDP dan ODP dan yang sudah dilaporkan resmi itu angka-angkanya? Makasih, Mbak. Tadi izin agak telat. Nggak apa-apa, Mas. Nanti sekarang saya bisa... Oke. Sebentar, saya coba share screen atau minta tolong Mas Agus untuk share screen khusus di tabel yang terakhir, tabel presentasi saya. Jadi kalau di total kita belum mentotal jumlah keseluruhannya, Mas, tapi bisa melihat
tabel per provinsi. Karena kenapa? Ada beberapa kabupaten kota yang juga tidak menerapkan atau tidak melaporkan angka ODP dan PDP meninggal. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung saja melihat ke tabel yang tadi. Sebentar, Mas Agus boleh minta tolong dibantu. Oke, ya sebentar ya. Apakah terlihat? Oke, teman-teman apakah bisa melihat screen share saya? Mas Lutfan bisa lihat nggak? Nanti ini kami share, apabila ingin menjumlahkan, silahkan menjumlahkan sendiri, tapi prosentasinya sudah jelas dan jumlahnya sudah jelas, dan ini kami hanya merekap dari beberapa provinsi saja, di mana banyak di antaranya yang sebenarnya datanya juga tidak lengkap sebenarnya. Misalnya Jawa Barat itu kami tidak bisa mendapatkan seluruh data ODP plus PDP yang meninggal. Nah, juga di Jawa Tengah. Yang paling, untuk sementara yang paling lengkap, seluruh kabupaten dan kota madya provinsi yang memiliki jumlah ODP dan PDP meninggal itu Jawa Timur sebenarnya. Gitu, Mas. Siap, Mbak. Yang lain mungkin ada, kalau ingin bertanya silahkan, mungkin ingin bertanya soal lamanya proses tes molekuler atau... Halo Mbak Irma. Silakan. Ya, perkenalkan saya Melati dari Kompas. Izin bertanya nih kepada Mas Panji. Kira-kira kalau dengan kebijakan pemerintah yang sekarang, terus larangan mudik dan angkutan yang diizinkan, ini bakal berpengaruh nggak sih dengan kurva COVID nanti ke depan? Terima kasih. Ya, kemungkinan berpengaruh ya Mbak ya. Besaran pengaruhnya kita nggak bisa bilang sekarang. Kita belum tahu juga dampaknya sebesar apa, berapa banyak yang akan jadi mudik, berapa banyak yang tetap berperilaku normal begitu ya, artinya tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik, apapun itu artinya protokol kesehatan. Akan berpengaruh, tapi susah bilang seberapa besar pengaruhnya. Moga-moga nggak sebesar itu ya, kita sih berharap nggak. Amin. Amin. Mas Iqbal mau mengomentari. Iya, sebelum Mas Iqbal, sorry. Sebenarnya kenapa kita membuat konpres sekarang ini, itu kita pengen juga menyampaikan bahwa angka kematian yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah yang positif 19 itu barangkali memang tidak mencerminkan angka kematian yang sebenarnya. Terutama kalau kita menggunakan guidance dari panduan dari WHO yang sudah menganjurkan bahwa setiap negara harus mencatat semua kematian yang diduga terkait dengan COVID-19. Itu harus dicatat dan disampaikan. Nah, ini harusnya ini bisa menjelaskan baik kurva yang dibuat oleh Mas Panji dan juga yang dibuat oleh Mas Iqbal. Mungkin Mas Iqbal bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya mungkin hanya mengulang saja apa yang disampaikan oleh Mas Panji tadi, bahwa untuk membuktikan seberapa besar kemungkinan dampak dari orang yang tetap mudik dan melanggar protokol kesehatan, yang tetap melakukan mobilitas, itu butuh yang namanya sains dan riset. Ini mungkin menjadi tanggung jawab dari para saintis juga, dan tanggung jawab juga dari lembaga penelitian yang ada di Indonesia juga untuk memastikan, untuk menghitung seberapa besar dari dampak dari itu. Nah, mudah-mudahan ada yang melakukan itu. Walaupun kita belum tahu sebenarnya dampaknya itu tidak langsung instan. Jadi kan ini ada masa kejadian itu terjadi, kemudian ada masa tertular, ada masa inkubasi dan segala macam. Mungkin kita butuh waktu 3 atau 4 minggu melihat dampak daripada kejadian seperti ini. Jadi begitu mungkin Mbak Irma. Terima kasih Mas Iqbal. Mudah-mudahan sudah terjawab Mbak Melati ya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Silahkan langsung menyalakan mikrofon aja. Halo Mbak. Silahkan Mbak. Tiara Mbak dari CNN Indonesia. Siap. Ya, ini saya mau tanya ke Mas Panji atau mungkin bisa dijawab Mas Iqbal atau juga Mbak Irma.
sekarang ini kan ada juga Mbak kasus yang orang tanpa gejala. Nah ini kan yang cukup berbahaya karena kan orang tanpa gejala itu dia tidak tahu gitu kalau dia sebenarnya terkena COVID-19 gitu. Nah tapi dia masih keliling segala macam gitu. Nah untuk menghindari yang seperti ini tuh gimana ya Mas? Karena kan di Indonesia sendiri ternyata tes PCR terus rapid test itu belum dilakukan masif gitu. Kayak di beberapa daerah itu ternyata belum dilakukan. Juga kan sekarang ini banyak pemudik-pemudik yang justru dengan gampangnya gitu pulang kampung, padahal sudah dilarang, tapi karena kurangnya kebijakan yang lebih ketat dari pemerintah, ini justru malah melonggarkan pemudik gitu. Nah ini gimana ya, karena kan orang yang tanpa gejala ini benar-benar berbahaya. Harusnya seperti apa gitu agar tidak makin masif penularan ke daerah-daerah, karena di daerah itu kan untuk akses kesehatan saja bisa dibilang sangat-sangat sulit gitu. Kalau sekarang berpindah gitu klasternya dari pusat ke daerah itu bukannya akan tambah susah ya Mas. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti ini gimana? Terutama untuk orang-orang yang tanpa gejala tapi dia ternyata membawa COVID-19 di tubuhnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara. Mas Panji sepertinya, Dokter Panji silahkan. Baik Mbak Tiara. Jadi ini khusus kalau OTG ya, orang tanpa gejala, menurut saya ada dua hal yang harus diperhatikan. Maksud saya bukan dua hal ya, ada dua pihak yang harus melakukan sesuatu. Yang pertama itu pihak yang berwenang ya, Dinas Kesehatan, gugus tugas, Kementerian Kesehatan atau siapapun lah itu yang bisa memastikan bahwa orang-orang yang berpindah tempat itu menjalani proses karantina yang baik. Itu yang bisa dikerjakan satu. Yang kedua adalah kontak tracing. Jadi orang tanpa gejala itu memang kalau sudah dia tertular dari penularan di komunitas ya, transmisi di komunitas agak susah karena tidak ketahuan sumbernya. Tapi banyak juga yang OTG ini adalah kontak erat dari mereka yang kasus-kasus yang terkonfirmasi. Ya. Paling tidak ini harus yang bisa diidentifikasi, kemudian diisolasi ya, diisolasi supaya kalaupun dia tidak bergejala, tapi dia sakit, maksudnya dia menularkan, dia bisa dicegah dari menularkan ke orang lain. Itu yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah yang kedua, kalau ya kita sendiri orang-orang anggota masyarakat. Jadi karena memang COVID-19 ini bisa tidak bergejala, maka lebih baik kita bermain aman. Jadi setiap orang tetap harus melakukan ya physical distancing itu ya. Jadi jangan dekat-dekat begitu sama orang lain, apalagi yang nggak dikenal. Kalau orang serumah nggak apa-apa, karena memang biasanya serumah. Nah, yang kedua menggunakan masker, rajin cuci tangan. Dan kalau misalnya bepergian memaksakan diri pulang kampung begitu ya karena mudik tidak boleh, jadi pulang kampung ya sampai ke tempat tujuan ya isolasi diri dulu saja, jangan langsung beraktivitas dan mixing gitu ya dengan orang lain. Saya pikir dari saya itu Mbak Irma. Baik, terima kasih Mas Panji. Mas Iqbal ada yang ingin ditambahkan Mas? Ya, terima kasih. Dan memang kita ini dilematis ya, karena OTG ini kan satu kita nggak tahu orangnya siapa, yang dianya sendiri pun nggak tahu kalau dia positif kan karena nggak diperiksa. Jadi yang paling aman setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Panji tadi, yaitu ya pembatasan tadi. Jadi larangan mudik, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah itu sebenarnya yang menjadi cara yang paling efektif untuk menekan orang dengan OTG itu, gitu kan. Nah, tidak hanya cukup mungkin dengan yang itu, tapi jelas harus ada pembatasan yang lebih ketat lagi, ya, pembatasan mobilitasnya. Nah, ini yang kita harapkan harusnya mungkin lebih tegas. Terima kasih. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya silahkan langsung menyalakan. Wahyu, Mbak. Wahyu. Oke, Mas Wahyu dulu ya Mbak ya. Setelah ini Mbak silahkan. Ya. Saya Wahyu dari Radio KBR. Ada dua pertanyaan yang mungkin bisa dijawab semua narasumber.
Pertama, ini kan kemarin baru diumumkan bahwa tipe virus corona di Indonesia itu ternyata berbeda dari 3 tipe yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana tanggapannya soal ini? Dari temuan ini, pertanyaan simpelnya kita harus bagaimana nih soal adanya temuan ini? Yang kedua, pemerintah menyebut sebelum ada vaksin, kita belum bisa benar-benar bebas dari virus ini. Nah, apakah mungkin kebijakan PSBB yang selama ini kita terapkan itu akan dilakukan hingga vaksin ditemukan? Atau ada kebijakan lain yang sekiranya efektif untuk mencegah penularan sembari menunggu vaksin ditemukan? Itu aja, terima kasih. Baik, Mas Wahyu, makasih. Saya kira ini lebih tepat dijawab oleh Dr. Panji dan Mas Iqbal ya. Silahkan, Mas Panji. Kayaknya kalau yang molekuler nanti Mas Iqbal aja yang jawab ya. Tapi kalau dari saya mungkin masalah genetika dari virus ini kita belum tahu banyak ya. Artinya oke, berbeda dari yang lain. Tetapi dampaknya secara klinis dan public health saya pikir belum jelas ya. Nanti mungkin Mas Iqbal bisa melengkapi. Jadi kalau menyikapi hasil dari sequencing itu, saya pikir belum ada perubahan yang perlu kita lakukan terhadap apa yang direkomendasikan selama ini. Nah, yang kedua PSBB. Saya pikir memang tidak ada metode lain ya. Kalau belum ada vaksinasi, ya memang kita harus mengurangi penularan dengan social distancing dan penjarakan lain ini. Pencegahannya seperti itu. Nah, masalah apakah mungkin dilakukan atau tidak mungkin dilakukan, ini sudah lebih kompleks daripada sekedar kebijakan kesehatan masyarakat ya, tapi kita harus memperhitungkan juga perekonomian, sosial politik begitu ya, keamanan. Nah, tentunya kalau dari saya idealnya adalah kondisi-kondisi yang diperlukan supaya PSBB bisa dilakukan itu yang disiapkan begitu. Jadi supaya PSBB berjalan, bantuan sosial juga harus berjalan gitu kan. Keberlangsungan hidup. Jadi bukan hanya kehidupan, tapi penghidupan juga harus terjamin. Nah, tentu ini masalahnya akan jadi kompleks dan kita harus melihat ini dari tempat ke tempat ya. Tentunya ada alternatif lain yaitu saya nggak tahu apakah ini akan dikerjakan atau bisa dikerjakan. Yaitu kebijakannya yang berkala. Jadi kita restriksi kalau ada kasus, begitu agak aman, kita longgarkan tentunya dengan tidak longgar sepenuhnya begitu ya. Tapi terus vigilance gitu. Jadi setiap ada kemungkinan kasus meningkat, kita ketatkan lagi pembatasan sosialnya. Jadi on off begitu ya, ada switch-nya begitu. Mungkin dari saya begitu saja singkatnya, Mbak Irma. Langsung saja Mas Iqbal, silahkan. Wah, ini kalau untuk pertanyaan pertama harus ditanyakan langsung ke Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ya. Karena pertama saya tidak mewakili lembaga itu, yang kedua saya bukan ahli biologi molekuler. Namun intinya adalah teman-teman sekalian, ini memang dilematis ya. Apakah kita akan terus mempertahankan PSBB ini atau tidak? Tapi saya masih melihat bahwa PSBB ini itulah pilihan kita. Dan optimalisasi dari PSBB ini yang memang kita harus pertahankan. Secara teori, dia akan berdampak. Seberapa besar, itu yang kita masih kaji. Ketiga, kemudian selanjutnya adalah, kalau dari sisi PSBB ini intinya kan di mobilitasnya ya. Kalau kita lihat dari data yang tersedia saat ini dari Google Mobility itu, sebagian besar dari masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa ini, yang mungkin 50-70%, sudah mengurangi aktivitas di luar rumah. Itu sudah berjalan mungkin sekitar 3 minggu ini ya, sejak mulai ada larangan mudik, himbauan PSBB, dan segala macam. Nah, momentum ini yang harus dipertahankan sebenarnya. Bagaimana caranya dalam, anggaplah ini kan bulan puasa, ini kan bulan menahan diri. Bulan Mei ini adalah bulan kritis sebenarnya buat kita semua. Nah, di fase bulan Mei ini, yaitu sebagai refleksi dari menahan diri itu ya kita secara komunal, secara bersama-sama menahan diri untuk yaitu untuk memastikan bahwa tidak adanya lagi transmisi ini. Nah, kita bisa melihat bahwa di daerah-daerah lain itu optimalisasi PSBB atau optimalisasi dari pembatasan pergerakan itu yang mungkin belum berjalan optimal. Dan data menunjukkan hal seperti itu.
kita butuh pembatasan itu sampai minimal 80%. Nah, mungkin yang physical distance atau pemodelan yang pernah menyampaikan itu bahwa kita butuh nih minimal 80%. Nah, kita belum melihat itu. Jadi masih ada upaya atau ruang perbaikan untuk meningkatkan pembatasan mobilitas itu sebelum terlambat. Mei adalah intinya adalah jika kita berhasil melewati Mei ini untuk menahan, saya ya masih optimis bahwa mungkin kurva ini lebih pendek ya. Tapi kalau kita longgar, ya itu yang kita khawatirkan, seperti yang disampaikan oleh Mas Panji itu. Jadi itu saja mungkin pendapat. Baik, tadi Mbak siapa yang ingin bertanya tadi? Silahkan Mbak. Ya, Mbak Tia. ya ini soal PSBB juga Mbak. Kemarin kan sempat ada di media sosial terkait pelonggaran PSBB, bukan pelonggaran sih, jatuhnya lebih ke pembukaan kembali ekonomi di Jakarta gitu, kayak semisal mall, terus kafe-kafe, dan itu bertahap dari mulai bulan Juni sampai bulan Juli. Hal itu juga udah dibenarkan gitu sama Kemenko Perekonomian kemarin sama Sesmenkonnya. Nah ini sebenarnya kalau melihat kurva yang cenderung naik gitu, apa udah cocok gitu pelonggaran-pelonggaran ini diberlakukan, dan kemungkinan di bulan Agustus awal katanya PSBB sudah diberhentikan gitu dan mal-mal kembali dibuka, aktivitas ekonomi kembali seperti biasa gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Panji atau Mas Iqbal. Oke, silahkan Mas Panji. Saya nanti mau menambahkan beberapa data dari lapor COVID. Mas Iqbal, boleh silahkan? Ya, saya dulu. Terima kasih. Jadi kita berharap sebenarnya bahwa setiap pengambilan keputusan itu kan berbasiskan data dan informasi. Dan juga kita berharap bahwa keputusan itu didukung, mungkin ada model atau skenario yang menjelaskan dampaknya. Jadi jika melakukan A, maka kira-kira estimasi dampak kenaikan kasus berapa. Jika melakukan B, estimasi kenaikan atau penurunan kasus berapa. Jadi kita mengharapkan sebenarnya kan dalam terminologi kita kan ada evidence-based science atau evidence-based policy. Jadi polisi yang berbasiskan kepada evidence atau polisi yang berbasis kepada science, pada pemodelan. Sebenarnya kita mengharapkan lebih banyak ya. Jadi lebih mengharapkan penjelasan yang lebih banyak. Apakah jika dilakukan tindakan A itu sudah dipertimbangkan dampak baik atau buruknya. Ini sudah itu kita harapkan, mungkin yang publik harapkan dari pemerintah sebenarnya. Setiap pengambilan keputusan didasarkan kepada data, kepada evidence, dan kepada science. Mungkin itu, Mbak Irma. Baik, langsung aja disambung Mas Panji. Ya Mbak, PSBB ya, kembali menjalankan ekonomi. Aduh, gimana ya? Menurut saya belum waktunya. Karena begini, karena penularan, saya selalu bilang begini nih, istimewanya penyakit menular adalah setiap kasus itu bukan hanya kasus, tapi juga sumber penularan. Jadi, kalau kita masih punya banyak kasus aktif di luar sana, maka kita masih punya banyak sumber penularan. Nah, istilahnya orang yang menular itu apinya ya, dan orang yang rentan itu bensinnya begitu. Nah, bensinnya juga masih banyak karena masih banyak orang yang rentan. Jadi kita nggak bisa dengan aman membuka ekonomi, dan apalagi kalau itu berarti aktivitas sosial akan berjalan seperti normal, seperti sebelum pandemi begitu ya. Kita belum aman sampai jumlah kasus aktifnya itu sangat sedikit. Contoh ini mungkin tidak terlalu arbitrary, tapi sedikit arbitrary ya. Ya dari Institute of Health Metrics and Evaluation misalnya. Di Amerika juga bertanya-tanya kapan negara bagian bisa membuka kembali ekonominya. IHME merekomendasikan batas amannya itu kalau setiap state hanya punya 1 kasus aktif per 1 juta penduduk. Jadi kalau untuk Jakarta itu hanya punya 10 kasus aktif. Itu bisa dibilang aman. Sekarang masih ada berapa ratus kasus aktifnya. Kan masih banyak. Itu yang ketahuan. Dan kita tahu testing rate kita sangat rendah. Berarti besar kemungkinan kasus aktif yang tidak terdeteksi itu besar. Apalagi yang kita belum ngomonginnya OTG lagi ya. Nah, jadi menurut saya masih sangat berisiko untuk mengembalikan aktivitas
ke level normal. Nah, kalaupun secara bertahap tentu harus jelas tahapannya seperti apa. Yang jelas upaya-upaya untuk pembatasan sosial itu tetap harus berlangsung. Jadi bisnis itu tidak boleh dibuka seperti sebelum pandemi ya. Harus dibatasi jumlah pengunjungnya, dibatasi kepadatan pengunjungnya, supaya risikonya tetap menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin ekonomi dibuka, maka justru semakin ketat kita harus melakukan surveillance. Karena apa? Karena kita ingin mendeteksi kasus baru sedini mungkin, supaya tidak menjadi penularan yang terlalu banyak sampai kita ya jadi harus nutup lagi kayak di awal, itu kan berbahaya. Jadi menurut saya begitu. Kita harus menyambung tadi Mas Iqbal, saya pikir bukan hanya dampaknya yang harus diukur saja, tapi juga sebenarnya batasan kapan kita harus melonggarkan, kapan kita harus mengetatkan, itu juga harus kita sepakati dulu. Ini kayaknya udah maju mundur kebijakannya, tapi batasannya belum pernah jelas menurut saya. Gitu Mbak, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mau nambahin sedikit aja, teman-teman. Sebenarnya ini juga kenapa kami ingin membuat konvers pagi ini, karena kami masih menemukan adanya kenaikan jumlah kasus, kemudian terutama data-data kematian yang kami catat per 9 Mei, itu menunjukkan angka kematiannya tinggi. Dan mungkin kalau di sini ada salah satu teman relawan penginput data, mungkin bisa ngomong sebentar kali. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kami kan juga menginput data setiap hari. Kita bisa melihat pergerakan penambahan atau penurunan angka. Nah, yang selama ini kami lemui setidaknya dalam seminggu terakhir atau ketika wacana relaksasi PSBB, pelonggaran PSBB itu digaungkan kembali, itu kami merasa kami yang sangat sedih karena kita melihat bahwa kemarin itu angkanya terus naik, angka yang tadinya nggak ada ODP jadi ada, yang PDP yang tadinya angkanya sedikit bertambah dan sebagainya. Nah, ini saya pikir penting untuk pemerintah untuk melihat kembali data yang ada berdasarkan jumlah kasus dan juga tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal dan Mas Panji, pentingnya untuk melihat kurva epideminya seperti apa untuk jangan untuk menjadikannya sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Jangan kok masih banyak ada kasus, tapi kok malah buru-buru mengedepankan kepentingan ekonomi di atas kesehatan masyarakat. Bagaimana itu nanti kalau kita lihat angka kematian yang terkait COVID-19, angkanya tinggi sekali kan, sangat tidak elok menurut kami. Saya ingin meluruskan tadi, saya memberikan informasi soal temuan lapor COVID yang ada di Jember, itu rentang waktu pengetesan dari spesimen diambil sampai mendapatkan hasil itu sampai 17 hari, Mas Panji. Ini kebetulan ada di chat juga ada yang memberikan penjelasan yang sama, informasi dari Jember. Oke, ada teman lain yang ingin bertanya? Halo Mbak. Oke, Mas Luki ya, silakan Mas. Iya, jadi saya mau tanya, kan kemarin juga sempat ramai Indonesia belum punya kurva epidemi atau pandemi yang belum sesuai standar. Nah, tadi dijelaskan sama Pak Panji kalau nggak salah karena kita nggak punya kita belum punya kurva karena ada keterlambatan. Saya mau konfirmasi apakah karena ada keterlambatan dari pemeriksaan itu dari pemeriksaan PCR yang berhari-hari di lab sama adanya kontak tracing yang tidak berlanjut sehingga kelihatan kasusnya itu naik turun kayak gitu. Mas Iqbal dan Mas Panji ya kali ya. Mas Iqbal ini yang menuliskan ini Mas, yang bikin tulisan di The Conversation tentang perlunya kurva epidemiologi. Terima kasih Bu Irma. Mas Luki tadi ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya kurva epidemi itu kan berdasarkan itu ya jumlah kasus baru, kemudian yang penting itu periode waktu analisisnya. Jadi Mas Iqbal, sorry, ya termute. Maaf.
Nah, terima kasih Mbak Irma, ya, Mas Luki, pertanyaannya sangat bagus. Jadi yang sebenarnya kita inginkan itu adalah menggunakan data yang benar, kurva yang benar, dan cara baca yang benar. Jadi ya, seorang lagi, data benar, kurva benar, cara baca yang benar. Sekarang kita lihat dulu datanya. Di mana data untuk membuat kurva epidemi ini? Data kurva epidemi itu sebenarnya sudah ada di dalam data rekam medis, di dalam sistem informasi fasilitas kesehatan, dan juga dari data mungkin hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan. Jadi masalahnya mungkin datanya belum terintegrasi. Sebenarnya kita butuhkan tuh data apa? Kita butuh data tanggal orang mulai bergejala. Itu satu. Kedua adalah tanggal orang mulai diperiksa. Nah, itu kita dua itu saja, dua tanggal itu yang kita perlukan. Anda bisa lihat bahwa yang sekarang laporan yang tersedia itu adalah tanggal dilaporkan atau tanggal pelaporan otoritas kepada publik. Nah, tanggal pelaporan otoritas kepada publik itu kan dipengaruhi oleh lamanya pemeriksaan. Nah, jangan membaca kurva berdasarkan tanggal pelaporan, karena ada variabel lamanya pemeriksaan di situ yang bervariasi dan cukup lama. Jadi kita sebenarnya tidak mau melihat itu. Kurva epidemi itu lihat tanggal mulai bergejalanya dan tanggal mulai dia diperiksa. Nah, karena dua tanggal ini yang paling penting untuk menggambarkan perjalanan epideminya atau menjelaskan riwayat dari transmisinya di setiap kabupaten kota. Nah, ini sebenarnya kita belum melihat. Nah, kan Mas Panji tadi kan sudah mencoba itu ya, sudah mencoba melakukan estimasi dari data pelaporan. Nah, beliau melakukan backcasting tadi. Nah, kalau saya lebih cenderung lihat dong real datanya. Gitu. Nah, lihat dulu nih data realnya yang tersedia itu tapi belum dianalisis. Nah, kemudian setelah datanya benar, kurvanya benar, baru kita lihat cara bacanya yang benar. Nah, cara baca yang benar ini itu juga mesti hati-hati karena jumlah orang yang diperiksa itu tergantung daripada kapasitas pemeriksaan kita kan. Nah, jadi kalau kurvanya itu misalkan turun, nah lihat dulu nih jumlah pemeriksaan di sana berapa. Kalau kita seperti yang kata Mas Panji tadi ya, kita ada batasan nih 1 per 1 kasus aktif per 1 juta, ya kan? Nah kita hitung dulu tuh sebenarnya sudah kita periksa berapa. Nah, jadi kembali lagi tadi, untuk kurva epidemi itu satu datanya benar, dua kurvanya benar, yang ketiga adalah cara baca. Baik, Mas Panji ada tambahan? Mas Panji silahkan. Ya, saya tambah sedikit saja. Memang jadi masalahnya itu kita banyak bottleneck ya. Jadi bottleneck di kontak tracing, bottleneck di pemeriksaan molekuler, termasuk tadi delay sampai dia dilaporkan kembali. Dan sedikit menambahkan yang disampaikan Mas Iqbal, kita ada satu masalah menurut saya ya, saya belum konfirmasi tapi saya pikir saya benar ya. Kalau ada satu masalah yang besar adalah koordinasi, jadi data ya, koordinasi data, leadership di bidang data, atau data governance lah. Jadi data onset itu ada, data kontak tracing itu ada, data laboratorium itu ada, tapi yang pegang berbeda-beda. Data onset ada di klinisi, ada di rumah sakit, data kontak tracing ada di dinas kesehatan, data laboratorium ada di laboratorium, ya ujung-ujungnya dikembalikan ke dinas kesehatan tapi delay. Nah ini tidak ada yang mengkoordinir, mengumpulkan di satu tempat. Dan saya sudah sampaikan ke siapapun yang saya bicara waktu di awal-awal. Ini awal-awal, saya sudah ngomong ini dari bulan Maret. Tolong dikumpulkan data onsetnya, siapa dapat kasus dari mana. Dan itu tidak ada yang mengerjakan. Nah, sebenarnya kalau itu dikerjakan, kita udah tinggal datanya sudah ada, begitu konfirmasi, dikeluarkan onsetnya. Begitu konfirmasi, dikeluarkan onsetnya. Tentu ini kurang bermanfaat kalau delay-nya sampai 17 hari, sampai 1 minggu gitu. Ya, jadi kita lihat, oh ternyata seminggu yang lalu ada kasus banyak. Ya udah terlambat. Jadi satu hal yang penting juga adalah kita harus mendorong ya sistem supaya delay-nya itu berkurang. 48 jam deh. Kalau Korea kan 24 jam pasiennya udah menerima hasil. Kita 48 jam deh buat Indonesia, nggak apa-apa. Lumayan. Gitu kali, Mbak. Baik.
Saya mau nambahin karena Mas Panji menyinggung soal bottleneck, saya mau nambahin satu bottleneck lagi. Setelah diperiksa melalui seluruh mekanisme itu kemudian dilaporkan dan angkanya dicatat. Nah, pencatatan angka ini sebenarnya yang kita ingin tekankan. Mestinya pengen banget kita meminta kepada pemerintah untuk mencatat semua ya, semua kematian, baik mereka yang OTG, kemudian ODP dan PDP, karena ini sebenarnya juga membantu pemerintah untuk mengidentifikasi sebenarnya kasus di lapangan itu seperti apa sih. Dan saya pikir data itu nggak punya ini ya, nggak punya perasaan subjektif. Data itu ya objektif apa adanya seperti itu. Jadi itu bisa digunakan sebagai basis untuk menganalisa dan membuat kurva epidemi dan lain sebagainya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya pikir, boleh silakan. Saya Kausa dari Medcom mau nanya, mungkin nggak sih kalau Indonesia itu bisa mendapatkan data secara real time atau bisa menekan angka delay lebih kecil dari saat ini? Apa aja sih mungkin pendukungnya, mungkin ketersediaan laboratorium atau SDM-nya kayak gitu. Terus mungkin apa sih penyebabnya kenapa beberapa daerah itu tidak memasukkan ODP dan PDP yang dapat mendukung angka kematian secara lebih baik kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Siapa nih? Silakan Mas Iqbal. Kalau data real time secara teknologi bisa, Pak. Indonesia ini kan sudah ini lapor COVID juga bisa ini untuk real time, ya kan. Kemudian yang kedua dari sisi Kementerian Informasi dan Komunikasi, mereka punya teknologi yang bisa bantu sebenarnya untuk membangun sistem real time ya. Nah kemudian saya juga melihat ada yang cukup aneh juga sebenarnya. Mohon maaf mungkin saya kelewat. Kita itu punya namanya Badan Pusat Statistik kan ya. Badan Pusat Statistik itu jaringannya itu dari kabupaten kota, mereka punya menteri statistik tingkat provinsi dan luar biasa. Dan mereka ini sudah, Anda masih ingat kan ada sensus online itu kan? Coba bayangkan itu, sensus online itu mau cover berapa? Mau cover 260 juta orang. Mereka bikin sistemnya online loh, sensus online itu akan menjadi sejarah pertama di Indonesia dan mereka bisa bangun sistemnya. Nah saya mikir kalau teman-teman BPS bisa bikin sistem itu, harusnya COVID juga bisa pakai teknologi itu kan. Nah, saya nggak tahu ya apa teman-teman BPS terlibat dalam kegiatan pengendalian ini ya. Saya pikir mereka di sana punya institusi, punya sumber daya, punya teknologi yang luar biasa, one of the best gitu di Indonesia dan mungkin juga dunia gitu. Ya, jadi mungkin itu, Mbak Irma. Terima kasih. Mas Panji ada yang mau ditambahkan, Mas Panji silahkan. Kayaknya enggak, Mbak, sudah dari Mas Iqbal tadi. Oke, baik. Kalau gitu saya pengen nambahin nyambung. Jadi saya membayangkan harusnya bisa ya kalau mau menyajikan data atau mengupdate data secara real time. Belajar dari pengalaman yang kami lakukan di lapor COVID setiap hari, kami juga melakukan input data bahkan manual ya. Manual aja kita bisa serentak, bisa selisih, masih ada selisih ya, selisih kurang lebih 12 jam lah dari apa yang sudah disajikan oleh pemerintah. Kita masih bisa melakukan itu secara manual. Kalau kita membayangkan pemerintah yang memiliki dukungan infrastruktur teknologi yang bagus, rasanya tidak mustahil untuk bisa melakukan pemutakhiran data secara real time dan diintegrasikan dengan semua wilayah, semua level pemerintahan, dan juga semua instansi. Saya pikir integrasi itu yang mungkin saat ini masih agak susah ya, karena kita tahu banyak sekali setiap Pemda, Pemprov itu memiliki data, tetapi bagaimana mengintegrasikannya itu masih belum tahu. Nah, saya pengen menunjukkan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa kelihatan ya, saya lagi share screen website. Ini website kami, Lapor COVID. Jadi kalau teman-teman masuk ke Lapor COVID, saya mulai dari awal, saya pengen menunjukkan
website dan juga pengen menunjukkan integrasi data yang sudah kami lakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan terakhir. Nah, ini adalah website kami. Kami sebenarnya mengutamakan mengambil atau menggali data dari warga atau dari akar rumput untuk diinformasikan ke atas. Ini untuk melengkapi saja karena pemerintah selalu mengambil data kan top down. Kita mencoba untuk menggunakan sistem crowdsourcing atau citizen reporting dengan mengambil data melalui chatbot. Teman-teman, ini siaran pers sudah ada di web kami, bisa juga diakses. Nah, ini data sementara yang masuk ke chatbot kami. Kemudian kalau kita silahkan nanti berselancar, tapi saya ingin masuk ke sebaran kasus. Nah, berangkat dari keinginan untuk membantu melengkapi integrasi data yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, kami mencoba untuk tim developer lapor COVID mencoba untuk membangun peta Indonesia, di mana di dalam peta ini kami memasukkan kembali data yang ada dari kabupaten dan kota. Tentu saja kami memiliki penekanan bahwa kami ingin mencoba mencatat atau merekam angka kematian yang mungkin diduga COVID, tetapi belum disampaikan secara resmi atau belum dilaporkan secara resmi oleh pemerintah karena memang belum mendapatkan kesempatan untuk dites di swab ya, di PCR. Apakah karena bottleneck-nya itu ada waktu tunggunya yang lama sehingga pada saat mereka meninggal itu statusnya masih PDP, atau justru tidak mendapatkan akses lama sekali untuk mengantri mendapatkan tes PCR. Nah, saya kira memotret situasi tersebut cukup menarik. Nah, saya pengen memperlihatkan teman-teman, kalau mau melihat kasus per kasus, teman-teman bisa melihat ke sini. Di sini ada angkanya, bisa teman-teman lihat. Kemudian kalau teman-teman mau, ini kita lihat Jawa Timur saat ini jumlah PDP meninggal sudah per hari ini, per Sabtu 9 Mei, 2 hari sekali kita sebenarnya diupdate setiap hari, tetapi ini masih harusnya diganti ya. Pagi ini sebenarnya sudah bisa diganti 11 Mei. Jadi kita bisa melihat jumlah PDP meninggal itu 379. Jumlah ODP meninggal 74. Sementara jumlah yang meninggal 146. Tentu saja angkanya ini sangat kecil sekali ya. Nah, kalau teman-teman mau melihat per kabupaten dan kota di masing-masing wilayah atau masing-masing provinsi, teman-teman tinggal zoom aja. Ini zoom semakin makin dekat, ini akan, terjadi misalnya di sini, saya coba di Kalimantan. Tapi kalau teman-teman zoom lebih kecil lagi, ini sebenarnya teman-teman bisa melihat data per kabupaten dan kota. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga pengen kembali lagi untuk memperlihatkan keluhan warga. Apabila teman-teman ingin menggali data tentang keluhan warga, teman-teman bisa juga melihat dari situs kami. Ini cukup diklik saja, teman-teman ya. Di sini cukup diklik, nanti ada laporan yang masuk ke chatbot kami yang melaporkan situasi keramaian atau situasi keluhan tentang layanan kesehatan terkait COVID-19 atau bahkan terkait distribusi bantuan sosial. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya kira cukup ya teman-teman ya. Baik, saya rasa cukup waktu siaran pers ini kami sudahkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman media dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih juga kepada Mas Iqbal dan juga Mas Panji sudah keluar duluan karena beliau harus menguji. Mas Iqbal dan Mas Panji ini adalah kolaborator kami di laporcovid19.org. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Iqbal. Terima kasih, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Agus. Ya.
Mas Halik.